Ya, hai, assalamualaikum Gemini, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian Gemini, ini tentang komitmenkah dia dalam hubungan gitu ya. Otomatis di sini hubungan asmara atau, segi yang lainnya kalian sesuaikan aja gitu ya, untuk dalam komitmen ini gitu. Dan, ini saya memakai kartu baru ya, jadi nanti barangkali ada yang mungkin tersendat untuk saya reading, jadi harap dimaklumi gitu ya, karena saya juga butuh penyesuaian di sini dengan kartu baru kan ya, itu. Jadi, nanti kalau misalkan kurang kurang lancar gitu ya, kurang lancar dimaklumi ya, mohon maaf gitu. Oke, dan, ini yang saya tarik energinya dia ke Gemini gitu, atau sebaliknya bisa juga nanti energinya seperti apa kita lihat gitu ya. Itu dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau, kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini, kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya gitu kan. Kalau di sini secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak gitu ya. Itu, oke, kita lihat di sini. Untuk hubungan asmara di Gemini ini ada, the Meg ya, Mickey Mouse gitu ya, tikus gitu. Di hubungan kalian ini saya tarik dari energinya dia ya. Ini dia ngerasa bahwa hubungan ini ada perusak, ada yang ngerusak mungkin, ada yang, berusaha untuk menghancurkan pelan demi pelan gitu ya, pelan sedikit demi sedikit gitu ya. Karena kalau tikus itu kan penghancur ya, perusak juga gitu ya, merusak barang-barang, merusak makanan sedikit demi sedikit, setelah dia makan dia tinggal gitu ya, belum, selesai dia tinggal gitu. Jadi di sini kayak seperti, dia ngerasa seperti itu, di hubungan asmara dia ngerasa seperti kayak ada perusak di sini gitu. Ada tikus gitu ya, ada penghancurnya gitu. Itu dia ngerasa, di hubungan ini kayak sudah hancur gitu. Perasaan dia seperti itu gitu ya. Yang pasti perasaan dia di hubungan asmara kayak seperti ada tikus lah gitu. Di energinya dia yang dia berikan gitu. Dan, di sini ada apa namanya, burung bangau ya. Burung bangau itu suatu pertumbuhan gitu, apa namanya, perkembangan ya, perkembangan gitu. Di sini mungkin kalian berhubungan dengan orang yang baru atau mungkin di hubungan kalian dengan orang yang lama, ngerasa ada perusak gitu, nanti kemudian ada yang menggantikan, orang yang mempunyai hubungan baru gitu, atau mungkin orang yang, orang di masa lalu memperbaiki hubungan, bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini, dia ngerasa bahwa dia akan memberikan energi baru lagi ke dalam hubungan gitu ya, memberikan pertumbuhan ke dalam hubungan lagi dan, di sini akan lebih kuat kalau saya lihatnya hubungan, karena di sini ada the tree ya, ada pohon besar kuat kemudian dilingkari dengan pelangi. Jadi, hubungan kalian ini nanti ke depannya akan lebih kuat lagi ya, seperti pohon ini gitu ya. Lebih kuat lagi, lebih ada pertumbuhan lagi gitu. Yang pasti di sini juga membutuhkan surrender, membutuhkan kepasrahan, membutuhkan membutuhkan kerendah hatian gitu. Gimana caranya ya saya? Yang pasti seperti itulah ya. Itu, di sini kalau kalian bisa kuat dalam hubungan ini menghadapi apapun itu, dia memberikan energi kekuatan di hubungan ini juga meskipun dia ngerasa ada tikus gitu ya. Itu, dia ngerasa bahwa hubungan ini sudah lama gitu, sudah lama yang ingin diperkuat gitu ya, itu. Meskipun, ini ada pembaruan tetapi di hubungan ini sebenarnya hubungan yang sudah kuat terjalin gitu. Cuman mungkin komunikasinya kali yang nggak terlalu baik di sini. Itu kan ada gambar
burung di pohon ya berkicau gitu kan. Itu jadi komunikasinya mungkin nggak sefokus apa yang diharapkan, atau komunikasinya mungkin nggak apa ya, kayak komunikasi yang nggak ada keseriusan gitulah ya itu, tetapi hubungan kuat gitu. Di sini kendalanya tentang komunikasi kali ya, seperti itu. Itu jadi di sini si dianya ini akan memperkuat hubungan di sini dengan komunikasi yang mungkin lebih fokus kali ya, seperti itu. Agar kehidupan di hubungan kalian lebih kuat, lebih indah seperti pelangi di sini gitu. Itu sih. Dan kemudian di sini ada gambar apa ya? Institusi, rumah gitu. Itu tuh kayak mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga kali ya. Itu. Atau mungkin kalian ingin membentuk hubungan dengan dianya ini, hubungan yang satu keluarga, yang satu institusi kecil yang kuat gitu kan. Kalau sudah dalam satu rumah gitu ya, itu ingin mendapatkan apa ya, mendapatkan status dalam satu keluarga ya, suami istri gitu ya, komitmen gitu. Ini yang kalian butuhkan kali ya, agar bisa menjadi satu keluarga yang kuat di sini itu. Dan dia ingin memberikan itu. Dia ingin memberikan apa yang Gemini inginkan sebenarnya, membentuk keluarga kecil ini ya, membentuk istilahnya rumah, mendirikan satu rumah, mendirikan satu kekuatan dalam hubungan rumah tangga gitu ya, seperti itu sih. Itu yang ada di energinya dia. Dan di sini karena dia ngerasa ada tikus ya, mungkin kendalanya itu karena ada perusa, ada tikus ya, ini membutuhkan komunikasi yang benar-benar fokus penyelesaian. Jadi untuk home ini, untuk rumah ini bisa tercapai dengan tenang ya. Ini kan gambarnya rumah yang indah, yang tenang, yang memberikan kemewahan, memberikan kebahagiaan gitu kan ya. Itu jadi si dianya menginginkan itu, dan otomatis menginginkan komitmen ke dalam hubungan dengan Gemini yang lebih kuat gitu. Itu kalau saya lihatnya di sini, mungkin kalian sudah ada komitmen atau belum, atau kalian menginginkan komitmen seperti itu, bisa juga ya. Energi dia yang akan diberikan ke Gemini seperti itu. Mungkin komitmen ini akan dia bisa berikan, tetapi di komunikasi ini janganlah memberikan energi tikus di hubungan gitu. Dia menginginkan itu sih. Jadi kayak seperti apa ya, dia ngerasa untuk saat ini ya, energinya dia ini ngerasa bahwa dia ini hancur gitu di hubungan gitu ya. Itu ada kehancuran di hubungan gitu. Makanya di sini lebih ke dianya mungkin apa ya, ingin kedepannya ada pertumbuhan lah ya, seperti itu. Harus dengan orang-orang yang lama atau dengan orang yang baru gitu ya. Itu di energinya dia. Mungkin dia ingin tetap dengan Gemini atau enggak gitu. Itu yang dengan kehancuran dia di sini gitu ya. Atau mungkin dia yang memberikan kehancuran ke Gemini, bisa juga ya, kalian sesuaikan aja di sini. Itu sih. Yang pasti kedepannya ini akan ada pertumbuhan, perbaikan, hubungan lebih kuat, dan ada komitmen gitu ya. Itu. Dan di sini ada the mirror. Ini nih kaca. Kaca itu kan ya, kalau di hubungan asmara kartunya kayak seperti chemistry gitu ya. Itu. Jadi chemistry kalian ini sangat kuat. Kalau misalkan Gemini menginginkan dia komitmen, memberikan komitmen ke Gemini ya, Gemini apa istilahnya, apa yang diharapkan Gemini, dia akan mendapatkan Gemini akan mendapatkan itu gitu. Tapi kalau Gemini nggak menerima komitmen dari dia ya, dia akan pergi dari komitmen dengan Gemini gitu ya. Itu jadi ini
yang kalian rasakan ini sama gitu. Dia merasakan energi Gemini, Gemini merasakan energi dia. Jadi kalau misalkan ini mau hubungan ini mau lanjut atau enggak, mau memberikan komitmen yang lebih kuat atau enggak gitu. Itu tuh bergantung ke Gemininya sendiri di sini kalau saya lihatnya ya, dengan adanya The Mirror ini. Itu sih, jadi keputusan ada di Gemini nih kalau saya lihatnya ya. Apakah dia akan memberikan komitmen atau enggak di sini. Itu. Kalau Gemini bisa menerima, it's okay, akan ada komitmen. Tapi kalau enggak ya berarti dia akan lepas dari Gemini gitu ya. Semua ada di Gemini karena ini kuncinya ada di kalian berdua gitu ya. Itu, dan di sini kan energinya dia ke Gemini. Jadi semua berada di hubungan kalian, persetujuan ini gitu ya. Kalau Gemini oke, dia oke memberikan komitmen gitu. Itu di hubungan asmara seperti itu. Kemudian di segi yang lain kalian sesuaikan aja di sini. Mungkin segi asmara juga masuk di sini ya. Itu ada death. Dia ngerasa ada kematian gitu ya. Ada kehancuran tadi ya, tikus juga gitu. Dan dengan adanya energi death ini dia ingin adanya perubahan ke depan ya. Itu death itu kan perubahan ya. Adanya perubahan ke depan yang tadinya hancur, tadinya mati, tadinya enggak bergerak, stuck, dianya ingin melakukan suatu hal di segi apapun itu, entah di segi hubungan asmara atau segi yang lain ya. Dia ngerasa itu, dan di sini ada King of Wands. Dia ingin merealisasikan satu rencana yang memang sudah dia pegang gitu ya, planningnya sudah ada, dan dia ingin merealisasikan itu. Dan di sini ada Age of Swords yang mana dia ini ingin membuka komunikasi baru dengan Gemini gitu. Itu dia ingin fokus komunikasi dengan Gemini lah, komunikasi yang baru, mungkin perubahan-perubahan ke depan ini menginginkan adanya komunikasi awal lagi gitu ya. Itu, dan di sini ada Page of Wands. Dia ingin adanya hubungan yang memberikan energi kebahagiaan gitu. Mengawali hubungan yang memberikan energi kebahagiaan gitulah ya, seperti anak kecil ini gitu. Itu sih, dia ingin adanya kebahagiaan. Misalkan di hubungan asmara ya kalian sesuaikan, misalkan di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya dia menginginkan adanya kebahagiaan di situ dalam pencapaian gitu. Itu, dan di sini ada Two of Cups, otomatis kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya di sini dia menginginkan adanya kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, dan ini sepertinya kayak sudah di planning dari sebelumnya gitu, dan bisa terrealisasi di sini karena istilahnya sudah dimulai lagi karena mendapatkan kebahagiaan di situ gitu ya. Itu, dan mendapatkan kontrak atau perjanjian sama partner bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini kalau selain asmara gitu. Kalau di hubungan asmara ya dia ingin mewujudkan komitmen ini, komitmen menikah gitu ya. Itu otomatis kalian ini sama-sama saling cinta sebenarnya, saling cinta, saling sayang ya kalian berdua, karena hubungan juga kuat di situ ya. Ada the tree juga, ada pohon yang kuat juga gitu, dan di sini juga ada Two of Cups. Otomatis hubungan kalian ini sama-sama saling cinta, ada ketulusan cinta di sini gitu. Cuman ada kehancuran, ada penghancurnya gitu, dan dia menginginkan komitmen ini kembali lagi membaik gitu ya. Itu, dan di sini Four of Wands agar bisa lebih stabil di kehidupan dianya, baik di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau dari segi hubungan asmara gitu dengan Gemini. Otomatis ya ini tujuannya ya, dia bisa stabil di sini kalau bisa memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan ya. Ingin adanya pernikahan gitulah ya kalau di hubungan asmara gitu. Komitmennya benar-benar komitmen gitu, dan dia ingin mewujudkan itu. Itu sih kalau saya lihatnya. Ini mungkin ada yang sudah memberikan komitmen tersebut atau baru akan memberikan komitmen. Jadi kalau
kalian menanyakan hubungan dia dengan Gemini apakah ada komitmen, iya, saya jawab seperti itu ya. Karena energi yang saya tarik kan dari dianya, dia ingin memberikan komitmen itu gitu. Itu. Cuman di sini kalau misalkan yang belum ada komitmen, ini tergantung ke Gemininya sendiri mau memberikan komitmen atau enggak gitu. Itu ya untuk energinya. Kemudian di sini saran solusi mungkin untuk si Gemini yang lagi mengalami proses di hubungan yang ada permasalahan mungkin ya, itu ini bisa kalian pakai kalau misalkan kalian bisa menyesuaikan saran solusi di proses kehidupan kalian ya gitu. Di sini ada deep replenishment, ada retreat, ada kemunduran di hubungan di sini ya, itu kelihatan ya gitu. Dan kemudian rest di sini untuk Gemini kalau kalian masih dalam proses perubahan atau merasa hancur di sini diharapkan untuk Gemini lebih beristirahat dulu ya. Istirahatkan dulu hubungan, istirahatkan dulu hatinya Gemini yang mungkin merasa sakit di sini. Diharapkan lebih ke istirahat dulu untuk saat ini gitu. Dan kemudian ada protection, lindungi hati ya. Kalau si Gemini yang masih ngerasa sakit di sini di hubungan, lindungi hati kalian agar tidak terlalu ngerasa sakit ya. Kalian harus bisa healing, bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Itu di sini diharapkan seperti itu ya. Dan di sini ada cut the cord. Di sini lebih ke putuskan perasaan yang menyakitkan gitu, hilangkan perasaan yang menyakitkan gitu ya. Itu putuskan hubungan. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan hubungan yang banyak penghancur, banyak kendala, banyak masalah, itu membuat kalian hubungan nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya putuskan aja gitu ya, cut aja gitu. Itu sih kalau misalkan hubungan kalian ini lagi proses putus hubungan ya, di sini diharapkan lebih ke untuk si Gemini lebih ke memproteksi diri aja, lindungi hati ya, hati yang lunak, lembut, sensitif gitu. Itu lindungi dengan memberikan energi positif, energi bahagia, energi keindahan, mungkin mencari teman yang bisa diajak diajak memberikan energi kebahagiaan, bisa juga seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini unbound, releasing soul patterns, kontrak, and past lives. Di sini kalau kalian lagi ngerasa down, ngerasa hancur, lepaskan energi itu gitu ya. Pelan tapi pasti kalian akan bisa move on di sini gitu. Dan kemudian di sini ada kontrak, mungkin ini hubungan kalian yang sudah ada kontrak atau kalian sudah hubungan suami istri bisa juga, tetapi kalian ada hubungan yang seperti itu ya. Itu kalian bisa gimana caranya, apakah kalian akan memperbaiki hubungan dengan istri atau suami kalian yang memberikan energi itu atau enggak gitu. Itu. Dan mungkin di sini kalian berhubungan dengan orang masa lalu ya, kehidupan di masa lalu kalian seperti itu, bisa juga kalian sesuaikan aja, mungkin sudah ada kontrak di sini di hubungan asmara ya. Itu di sini lebih ke ya, ini lebih ke untuk si Gemini mau lanjut atau enggak, ini berada di Gemini gitu ya. Itu. Dan di sini kalau yang belum menginginkan adanya yang belum mendapatkan kontrak atau komitmen ya, otomatis kalian akan mendapatkan komitmen itu gitu, tapi melewati proses yang mungkin nggak mudah kali ya, seperti itu. Oke ya. Dan kemudian di sini ada stop overthinking. Jangan overthinking, jangan stres, jangan
terlalu banyak yang dipikirin gitu. Fokus apa yang kalian ingin tuju ke depan gitu ya. Kalian inginnya apa sih gitu. Kalau kalian nggak bahagia di hubungan ya harus seperti apa, kalian tahu jawabannya gitu. Kalau kalian ingin fokus di hubungan ya meskipun mungkin nggak mudah, kalian fokus di situ ya fokus aja, nggak usah banyak pikiran. Jadi kalian nggak akan stres juga gitu, seperti itu ya. Itu dengan you already doing it. Itu ya, stop overthinking. Kemudian di sini ada share your voice. Ini berbagi suaramu. Maksudnya gimana? Buka komunikasi, komunikasikan semuanya gitu ya. Kalau kalian ingin memperbaiki hubungan, kalian komunikasikan lagi. Kalau kalian ingin mengkat hubungan ya kalian komunikasi dengan baik gitu ya. Itu kalau kalian ingin menyelesaikan permasalahan ya komunikasikan juga gitu. Itu jadi lebih ke mendengarkan jawaban sih, seperti itu ya. Itu jadi lebih ke buka komunikasi, dengarkan apa yang ada di hati kalian atau dengarkan apa yang apa energi yang ada di dianya, dengarkan apa yang dia ingin berikan ke Gemini gitu ya. Itu jadi lebih ke memberikan, lebih ke mengekspresikan apa yang Gemini inginkan gitu ya. Itu sih, komunikasikan dengan baik, dengarkan dengan baik juga gitu ya. Sebisa mungkin untuk Gemini bisa memberikan energi sebagai pendengar juga gitu ya, bukan sebagai pemberi komunikasi gitu sih. Jadi lebih ke mungkin dia ada permasalahan sendiri, mungkin didengarkan Gemini, gimana cara menyelesaikannya, bisa juga seperti itu ya. Atau di sini lebih ke sebagai pendengar aja dulu lah untuk si Gemini gitu. Itu atau mungkin Gemini yang menginginkan untuk dia mendengarkan penyelesaian dari Gemini harus seperti apa. Nah itu Gemini komunikasikan juga gitu. Itu sih, jadi kalian bisa satu sama lain ini bisa mencari jalan keluarnya. Hubungan ini akan ke depannya memberikan energi baik atau enggak gitu ya, putus atau lanjut gitu, atau memberikan komitmen atau enggak gitu. Ini perlu dibicarakan bareng-bareng gitu. Itu ya. Oke, ekspresikan gitu semuanya ya. Jangan dipendam sendiri gitu. Oke, itu saran solusinya seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan Gemini. Ini tentang komitmenkah dia dalam hubungan. Ya, ke depannya seperti apa gitu kan ya, itu. Dan ini jawabannya. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain Gemini. Assalamualaikum dan bye.